Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan judul yaitu Mesin Listrik Dosen Pengampu Taufik Mukhtar STMT. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Adrian Air, NIM 23 OSP 050. Program studi yaitu Otomasi Sistem Permesinan. Nah, untuk slide kedua yaitu garis besar mesin listrik. Nah, itu terbagi dari tiga. Yang pertama itu generator listrik, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk generator listrik terbagi jadi dua, yaitu generator DC menghasilkan arus searah, contoh dinamo sepeda, generator AC menghasilkan arus bolak-balik, contoh generator dan pembangkit listrik. Nah, untuk yang kedua yaitu motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan terbagi jadi dua juga, yaitu motor arus searah DC menggunakan arus searah, contohnya motor mainan dan motor starter mobil. Nah, yang keduanya itu motor arus bolak-balik, yaitu AC menggunakan arus bolak-balik, contoh motor kipas angin, motor mesin cuci. Nah, untuk yang ketiga yaitu mesin statis transformator. Mesin ini tidak memiliki bagian yang berputar, fungsinya adalah mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Contohnya itu transformator pada gardu listrik, transformator pada adaptor cas laptop. Nah, untuk slide ketiga yaitu definisi generator listrik adalah sebuah perangkat atau mesin yang mengubah energi mekanik, misalnya energi putaran dari turbin air, mesin uap, atau mesin pembakaran dalam. Nah, menjadi energi listrik. Proses konversi energi ini didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik. Untuk slide selanjutnya itu prinsip kerja generator listrik DC adalah mesin yang mengubah energi mekanik, misalnya energi putaran dari turbin air, mesin uap, atau mesin pembakaran dalam menjadi energi listrik arus searah DC. Prinsip kerjanya didasarkan pada induksi elektromagnetik yang ketika konduktor biasanya berupa kumparan kawat bergerak dalam medan magnet akan timbul tegangan listrik. Nah, untuk pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Nah, untuk elektromagnetik adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara listrik dan magnet. Secara sederhana, elektromagnetik menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet saling mempengaruhi satu sama lain dan bagaimana keduanya dapat dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Untuk eksitasi dalam konteks kelistrikan adalah proses pemberian arus searah DC pada kumparan medan magnet pada generator sinkron atau motor sinkron. Tujuannya adalah untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk operasi mesin listrik. Nah, untuk penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Jika arus listrik dalam kumparan mengalir searah dengan arah genggaman jari tegangan kanan, maka ibu jari yang menunjuk akan menunjukkan kutub utara. Nah, untuk cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, untuk posisi tangan, genggaman solenoida dengan tegangan tangan kanan, 4 jari mengikuti arah arus listrik dalam lilitan kumparan. Nah, untuk menentukan kutub magnet yaitu ibu jari menunjukkan ke salah satu ujung solenoida. Nah, untuk ujung yang ditunjuk oleh ibu jari adalah kutub utara. Nah, untuk ujung yang berlawanan adalah kutub selatan. Nah, untuk slide selanjutnya itu perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Nah, untuk kutub luar yaitu stator. Stator adalah bagian yang diam pada mesin listrik, baik itu generator maupun motor. Stator dalam rangka mesin listrik, mesin dan kumparan kawat yang dililitkan pada inti stator. Kumparan ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Nah, untuk kutub dalam yaitu rotor adalah bagian yang berputar pada mesin listrik, baik itu generator maupun motor. Rotor terdiri dari poros inti rotor dan kumparan kawat yang dililitkan pada inti rotor. Kumparan ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Untuk dapat kita lihat ya, ini adalah gambar rotor dan stator. Atau slide selanjutnya yaitu besaran pada magnet. Nah, untuk flux magnetik, jumlah total garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan satuannya Weber.
yang di dalam kurung itu simbolnya WB. Semakin banyak garis gaya, semakin besar fluksnya. Nah, untuk induksi magnetik mengukur kekuatan medan magnet di suatu titik. Satuannya Tesla. Untuk simbolnya yang di dalam kurung itu T. Semakin kuat medan magnet, maka semakin besar induksinya. Untuk gaya gerak listrik GGL induksi, tegangan yang muncul akibat perubahan fluks magnetik, satuannya volt. Untuk simbolnya itu dalam kurung V. Semakin cepat fluks berubah, semakin besar GGL induksinya. Nah, untuk induksi kemampuan suatu komponen, misalnya kumparan, untuk menyiapkan energi di medan magnet, satunya Henry. Dalam simbolnya itu dalam kurung H. Semakin besar induksi, semakin banyak energi yang bisa disimpan. Nah, untuk permeabilitas magnetit menunjukkan seberapa mudah suatu bahan ditembus medan magnet. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.